Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramlatus Sadiah dengan NIM T201871161. Saya di sini akan menerangkan tentang dinasti Aghlabi, di mana dinasti Aghlabi ini muncul ketika runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sini ada kekuasaan dinasti Aghlabi. Dinasti Aghlabi ini sering juga disebut dengan Aghlabiyah. Sini adalah dinasti Arab penguasa Ifriqiyah yang pada masa itu kekuasaannya mencakup Tunisia, Aljazair Timur, Tripolitania, dan Sisilia. Dinasti ini berkuasa pada tahun 800 sampai dengan 909 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab, seorang panglima militer setempat yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah dan pada tahun 800 mengambil kekuasaan atas wilayah Ifriqiyah. Sejarah Aghlabi. Dinasti Aghlabi ini berdiri di Aljazair dan Sisilia yang pertama kali didirikan di Afrika Utara yang berkuasa kurang lebih 100 tahun. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu di Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid di bagian barat Afrika Utara. Pada waktu itu terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Yang pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim bin Al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, Ibrahim bin Al-Aghlab mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid supaya wilayah tersebut dihadiahkannya kepadanya dan anak-anaknya secara permanen. Karena jika hal itu terjadi, maka ia tidak hanya mengamankan dan memerintah wilayah tersebut, akan tetapi juga mengirim upeti kepada Baghdad setiap tahunnya sebesar 40.000 dinar. Harun ar-Rasyid menyetujui usulannya sehingga berdirilah dinasti kecil Aghlabiyah yang berpusat di Ifriqiyah yang mempunyai hak otonomi penuh. Meskipun demikian, masih tetap mengakui akan kekhalifahan Baghdad. Untuk menaklukkan wilayah baru, dibutuhkan suatu proses yang panjang dan perjuangan yang besar. Tidak seperti Ifriqiyah yang sifatnya adalah pemberian. Di sini ada beberapa penguasa dinasti Aghlabiyah. Penguasa dinasti Aghlabiyah yang pernah memerintah pada saat itu ada 11 orang. Di mana yang pertama ada Ibrahim I ibn Al-Aghlab, yang kedua Abdullah I, yang ketiga Ziyadatullah I, yang keempat Abu Iqbal Al-Aghlab, yang kelima Muhammad I, yang keenam Ahmad, yang ketujuh Ziyadatullah II, yang kedelapan Abu Qasanik Muhammad II, 9 Ibrahim II, 10 Abdullah II, dan yang terakhir ada Ziyadatullah III. Di sini ada peninggalan-peninggalan dinasti Aghlabiyah. Selain keberhasilan dalam ekspansi wilayah, di bawah kekuasaan Aghlabiyah terjadi perubahan yang penting, di antaranya kawasan yang dihuni oleh orang-orang Kristen yang berbicara menggunakan bahasa Latin berubah menjadi penganut Islam yang menggunakan bahasa Arab. Dinasti ini berhasil membangun kembali Masjid Agung Kairawan dan Tunisia. Menara Masjid bangunan Umayyah merupakan bangunan tertua di Afrika. Oleh karena itulah, Kairawan menjadi kota suci keempat setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Masjid tersebut disebut masjid terindah dalam Islam karena ditata sedemikian indah. Sedangkan Amir Ahmad pernah membangun Masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 1.000 benteng pertahanan yang berada di Afrika Utara. Tidak cukup itu, jalan-jalan, pos-pos armada angkutan irigasi untuk pertanian khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur.
Demikian pula perkembangan arsitektur, ilmu seni, dan kehidupan keberagamaan. Selain sebagai ibu kota dinasti Aghlabiyah, Kairawan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki, tempat berkumpulnya ulama-ulama terkemuka seperti Syahrun yang wafat pada tahun 854 Masehi, pengarang Mudawwanat, kitab fikih Maliki. Yang kedua, Yusuf bin Yahya yang wafat pada tahun 901 Masehi, Abu Zakaria Al-Kinani yang wafat pada tahun 902 Masehi, dan ada juga Abu Zakaria Al-Kinani yang wafat pada tahun 902 Masehi, dan Isa bin Muslim wafat pada tahun 908 Masehi. Dan karya-karya para ulama-ulama pada masa dinasti Aghlabiyah ini tersimpan baik di Masjid Agung Kairawan. Kemudian pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat khususnya di Ifriqiya Selatan yang kurang subur. Setelah kejayaan-kejayaan dan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh dinasti Aghlabiyah, sini dinasti Aghlabiyah mengalami kemunduran pada akhir abad ke-9. Posisi dinasti Aghlabiyah di Ifriqiya mengalami kemunduran dengan masuknya propaganda Syiah dan dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas isyarat Ubaidillah al-Mahdi, dan telah menanamkan pengaruh yang kuat di kalangan orang yang berbar. Kesenjangan sosial antar penguasa Aghlab di satu pihak dan orang-orang berbar di pihak lain. Hal itu telah menambah kuatnya pengaruh dan pada akhirnya membuahkan kekuatan militer. Pada tahun 909, kekuatan militer tersebut berhasil menggulirkan kekuasaan Aghlabid yang terakhir, Ziyadatullah III, sehingga Ziyadatullah pergi ke Mesir setelah gagal mendapat bantuan dari pemerintahan pusat di Baghdad. Ada juga yang berpendapat bahwa Ziyadatullah kalah karena tidak mengadakan perlawanan apapun sebelum dinasti Fatimiyah mengadakan invasi. Dan sejak saat itu, Ifriqiya dikuasai oleh orang-orang Syiah yang pada masa itu selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah. Kemudian, hilangnya hakikat kedaulatan dan ikatan solidaritas sosial semakin luntur. Kedaulatan pada hakikatnya hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat, sanggup memungut iuran negara, mengirim angkatan bersenjata, melindungi perbatasan, dan tak seorang pun penguasa pun berada di atasnya. Hakikatnya hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat, memungut iuran negara, dan mengirimkan angkatan bersenjata. Amir terakhir tenggelam dalam kemewahan berfoya-foya dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah. Sekian dari saya penjelasan tentang dinasti Aghlabi, mulai dari kekuasaan, sejarah, peninggalan, dan juga runtuhnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya Siti Romlatus Sadiah undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. See you next time.